Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Pratama Pamungkas, NIM C0D021041. Di sini saya akan mempresentasikan video dengan judul Konsep Penyusutan dan Amortisasi dalam Akuntansi Perpajakan. Pengertian penyusutan. Menurut PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Ketentuan tentang penyusutan menurut Undang-Undang Pajak tercantum dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini menyatakan bahwa penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, memperbaiki, atau mengubah harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat selama lebih dari 1 tahun. Undang-undang juga menyebutkan bahwa alokasi harga perolehan secara sistematis dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Penyusutan dengan jumlah yang sama besarnya selama masa manfaat. 2. Penyusutan dilakukan dengan jumlah yang menurun selama masa manfaat. Harta yang dapat disusutkan. Tidak semua harta dapat disusutkan. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan harta tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain: 1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 3. Ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. Sedangkan menurut Pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2008, harta yang dapat disusutkan adalah semua harta yang berwujud, yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Dasar penyusutan. Menurut Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Metode dan tarif penyusutan. Metode garis lurus. Penyusutan dalam metode ini dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tetap yang bersangkutan. Sebagaimana bahwa harta tetap berwujud menurut pajak digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Harta golongan bukan bangunan. 2. Harta golongan bangunan. Masing-masing golongan masih dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Setiap kelompok ditetapkan tarif pajaknya sesuai dengan manfaat ekonomis harta yang bersangkutan. Untuk harta golongan bukan bangunan,
Tarif penyusutan adalah 25%, untuk kelompok 1 12,5%, harta kelompok 2 6,25%, harta kelompok 3 dan 5% untuk harta kelompok 4. Sedangkan tarif untuk harta golongan bangunan permanen 5% dan bangunan tidak permanen tarifnya 10% dari harga perolehan. B. Metode saldo menurun. Penyusutan harta tetap berwujud dengan metode saldo menurun dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas dasar nilai buku harta. Metode penyusutan ini hanya boleh diterapkan untuk harta berwujud golongan bukan bangunan. Tarif penyusutan harta tetap juga didasarkan pada masa manfaat harta yang bersangkutan. Untuk harta bukan bangunan kelompok 1 tarif penyusutannya adalah 50%, kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5% dan kelompok 4 10%. Nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harta tetap berwujud harus disusutkan sekaligus. Pengertian amortisasi. Penyusutan dan amortisasi tidak berbeda. Kedua istilah yang menggambarkan pembebanan biaya karena penurunan kegunaan manfaat secara berkala dari suatu harta tetap. Untuk harta tetap berwujud tangible aset dilakukan penyusutan, dan untuk harta tak berwujud intangible aset dilakukan amortisasi. Amortisasi dalam Undang-Undang Pajak diatur dalam pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Harta yang dapat disusutkan adalah harta tak berwujud intangible asset. Yang dimaksud harta tak berwujud adalah harta tidak lancar yang tidak berwujud dan nilainya tergantung pada hak-hak yang dinikmati pemiliknya. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Menurut pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 14 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Metode amortisasi. Undang-Undang Pajak menyatakan bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sekian presentasi metode dan tarif penyusutan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.